mau nanam yang lain. Di Sumedang itu kalau saya nanam yang aneh-aneh, konsumennya itu tidak tahu. Semacam dulu saya nanam kale, romen, pokoknya sayuran-sayuran Eropa sama Cina itu di Sumedang nggak laku, jadi nggak kenal gitu. Nah yang banyak dikenal paling ya kangkung, sawi, pakcoy gitu ya. Nah ini benihnya baru 3 hari. Nah jadi 5 hari itu sudah siap ditanam seperti itu Pak. Jadi nanti ini ya pertama kan kalau nyemai ini saya pakai medianya kokopit. Kokopit itu dari serbuk tapas kelapa. Oh, itu udah ada di itu ya? Ada di toko, murah itu. Sekarung paling 15.000. Oh, jadi kayak itu Pak, kayak serbuk. Ya kayak serbuk. Debu ya, kayak debu. Kayak debu. Nah itu ditabur. Sebenarnya pakai pasir juga bisa. Pakai arang sekam bisa. Pakai rokol bisa. Nah ini ditebarin tipis-tipis gitu ya kokopitnya. Terus dibasahin jangan terlalu basah, jadi yang penting lembab saja. Lembab. Baru kangkungnya ini sudah kita rendam dulu semalam. Pakai air dingin. Jadi kangkung direndam dulu, dicuci sebelum direndam, dicuci dulu. Setelah semalam siapin media, langsung taburin rapat saja. Kalau dia jarang nanti jadinya bengkok-bengkok. Tapi kalau rapat begini, jadi setengah kilo jadi 4 baki. Ya, 4 baki sampai paling banyak 5 baki. Supaya dia nanti tumbuhnya lurus. Ini nanti dia penuh Ibu. Jadi nanti tinggal nyomot. Nah, tinggal ambil isi 10-10 ke setiap itu teh. Ya, 10-10. Nah ini sebelum ditaruh dicuci dulu, kita biasa pakai ember ya, cuci akarnya biar bersih. Akarnya dibersihin dulu. Nah jadi kita tanam seperti ini Bu. Nah bisa dekat-dekat sini aja. Nah ini baru beberapa hari ini akarnya harus bersih Bu. Harus bersih. Oh ini emang nggak pakai apa-apa? Nggak pakai apa-apa. Jadi irit, kangkung tuh paling irit, jadi tidak usah pakai apa-apa, kita tinggal masukin aja 10-10. Tuh. Ini berapa hari Pak ini? Ini baru berapa hari ya saya panen? 3 ya? Kan kamarnya mah belum ditanam ya, belum di sini belum ya. Nah baru berapa hari itu? 3 harian lah lebih kurang ya, baru 3 hari. Nah ini sebenarnya karena lumut Ibu, jadi ini teh kotor, saya belum sempat ngebersihin. Ini kan harusnya akar ini tidak boleh sampai harus bersih. Harus bersih. Jadi sebelum kita nanam, ini pipa-pipa ini kita harus bersihin, kuras semua. Karena saya kemarin tuh agak malas. Atuda gitu ya. Atuda pura-pura sibuk, habis sibuk gitu. Jadi harusnya bersihin. Nah kalau bersih tidak akan terjadi ini. Bersih pengaruhi ini. Ngebersihinnya ini kan tidak ada yang pakai lem. Ini semua tidak dicopot semua, langsung kita tembak air. Saya biasa ada pakai pipa ya, digosok ke dalam gitu. Makanya dia mah panjang ini. Ya sambung-sambung itu. Sambung semua, jadi harus bersih. Kalau kotor jadinya kayak gini. Oh ini pupuk apa Pak ini Pak? Nah ini pupuknya hidroponik ya. Ini saya ngeramu sendiri. Ini pupuknya ini khusus Pak. Ini dibagi 2 bagian besar. Kalau pupuk hidroponik itu ini kelompok A. Kelompok A terdiri dari pupuk-pupuk yang rumus kimianya berpangkat 3, KNO3 gitu ya, CaCO3, nah itu KFE nih. Nah ini kami ngeramu sendiri. Berapa ini segini? Satu paket ini kalau saya jual ya 150. Ini 150.000. Ya, ini bahannya bahan impor semua. Ini bahan tunggal, bahan kimia tunggal, khusus pupuk untuk hidroponik.
Yang di tempat gini Pak ya? Ya, nah lalu ini dicairkan Bu. Dicairkan, ada contoh yang sudah cair ya. Takarannya berapa Pak? Jadi ini saya buat 5 liter Ibu. Ini 5 liter, ini 5 liter. Satu plastik gitu? Ya, ini 5 liter air. 5 liter air. Jadi diaduk sampai dia larut semua. Nah ini kelompok yang berpangkat 4. Berpangkat 4 seperti Mg SO4 seperti itu ya, magnesium. Nah ini terdiri dari 16 unsur Pak Kades. Nah kalau misalnya masyarakat di Jatimulya ada yang stunting kan? Banyak. Banyak. Kalau yang stunting dikasih sayuran yang hidroponik, bagusnya sebelum stunting kan. Dari ibu, dari ibu hamil, ya itu konsumsinya sayuran itu tidak akan stunting karena sudah mengandung 16 unsur yang membuat stunting itu biasanya kekurangan zat F. Dianjurkan stunting itu. Itu unsur yang berpengaruh terhadap pertumbuhan badan ya. Harus makannya. Pokoknya ibu-ibu hamil sarannya makannya sayuran hidroponik. Ya, gitu. Nggak tahu. Nah kalau ini airnya air bersih, disaring pakai ojon. Jadi air yang saya pakai itu sebenarnya air yang layak diminum. Sama dengan RO. Jadi sudah difilter, sudah diojon, makanya pakai ojon prosesor. Wah, berarti mahal banget ini. Enggak, dibuatlah sederhana. Ini kan yang contoh, kalau contoh kan harus bagus. Kalau contohnya jelek, yang nirunya gimana? Jadi paling tidak contohnya agak bagus, supaya nanti yang niru tuh minimal mendekati contoh. Iya. Jangan sampai contohnya jelek gitu kan. Iya. Nah ini semua otomatis. Nah kalau ini dicairkan jadinya seperti ini Pak. Oh, jadi gitu Jadi warnanya. ini, ya, ini yang kalau warnanya merah pasti kelompok A. Kelompok A yang tadi saya cerita yang berpangkat 3 ya. Tapi kalau yang senang berhitung kimia, ya nanti kita ngobrol khusus saja ngobrol kimia, gitu ya. Dia biar Kalau hitung-hitung. kita mah nggak Ya. ngerti. Nah, 10 ya kisaran sekitar 1.200. Itu sudah cukup Ibu. Oh itu tapi Minimal bukan. Apanya? Ini kepekatan. kepakatannya. TDS ya istilahnya namanya. TDS ya. Nah 1.200 lah lebih kurang ya. Nah lalu keasamannya ini tuh di 6 Ibu. Jadi keasaman hidroponik tidak boleh kurang dari 5, tidak boleh lebih dari 7. Oh, ya. Gitu. Jadi di Jadi antara itu sedangnya kan 6, ya. gitu ya. Nah nanti bagaimana caranya kalau misalnya dia lebih atau kurang, itu ada bahan lagi. Kalau dia lebih berarti kan basah, lebih dari 7 berarti basah, harus diturunkan, menurunkannya pakai asam gitu ya, bisa cuka, bisa apa yang asam-asam ya. Nah kalau misalnya kurang dari 5 berarti dia asam, ya harus dinaikkan kan supaya jadi 6, lalu pakai unsur yang basah. Kita biasanya pakai KOH, kalium hidroksida. Ada lagi bahan di saya seperti itu. Ini harus tidak bisa sembarangan Ibu. Kalau ini salah ngukur, jadinya salah. Nah ini kan sudah pas, pupuknya sudah pas, keasaman sudah pas, tapi tanaman masih belum bagus. Kenapa? Karena ini tadi. Makanya nih begitu nanti ini panen, nanti sebelum saya tanamin lagi yang sana, semua saya bersihkan. Kurang ya. Kintem-kintem gitu. Iya. Hampir. Kalau ini Pak, pupuk ini satu jadikan itu untuk berapa ini? Ini untuk 5.000 liter. Jadi 5.000. Jadi kalau kita bisa ngasih ini satu kali panen paling habisnya sekitar segini. Karena ini kesedot, kita tambahin lagi jadi nambahinnya itu kalau saya pakai valve, auto valve namanya ya. Jadi valve otomatis. Jadi di server di drum itu di dalamnya kita pasang mau tinggi air seberapa. Ada klep otomatis di situ. Begitu nanti dia kurang, air akan ngalir sendiri. Begitu dia pas sesuai yang kita mau, airnya nutup sendiri.
Jadi nanti disarankan kalau ada ibu hamil gitu ya, baru ketahuan hamil, kalau bisa sebelum hamil. Makan atau sayuran hidroponik gitu. Kalau tidak nanam di rumah, beli di Pak Dewa. Iya, Kan kita jadi harus terus stunting, jadi harus digalakan tanaman yang dijamin. hidroponik dan dijamin tidak Kalau rutin stunting. tidak mengkonsumsi ini, tidak akan stunting. Ini nutrisinya lengkap. Kalau Bu Bidan butuh hitung-hitungannya berapa kandungan kata sih. Ayo kalau tidak percaya hitung bareng-bareng. Nah seperti ini saya memanfaatkan sampai halaman tetangga pun saya manfaatkan. Iya. Jadi biar ini kan selain dapat hasilnya, paling tidak kalau ngelewatin yang hijau-hijau produksi oksigen. Iya. Seperti ya. Kalau misalnya ini ada akar yang ada di sini dibersihin dulu, dikepretkan, baru taruh lagi. Kenapa ditaruh lagi supaya jangan langsung kena sinar matahari? Oh, nggak boleh. Kalau langsung kena sinar matahari, ini tumbuh lumut lebih banyak. Oh, gitu. Nah bagusnya begitu kita panen sekarang, sebentar sore langsung ditanam lagi. Oh, jadi sebelum ini teh kita harus sudah semai siap. Oh iya. Jadi tidak ada istilahnya nunggu ngolah tanah dulu, nunggu musim Ya, hujan mah jadi dulu. begitu panen tanam lagi. Panen langsung. tanam lagi. Ini cukup 20 hari sampai 21 hari ya. Paling tua 25 hari sudah tua banget. Nah kalau di kebun, di tanah, Ibu udah pernah kalau belum. Udah berapa? Paling cepat 35 hari. Paling cepat ya. Kadang-kadang 45 hari baru panen, di sini udah 2 kali. Iya. Ya, itu. Jadi lebih cepat. Nah ini kalau panen biasanya kalau untuk ke supermarket ini harus dibersihkan. Nah, dibersih. Timer seperti ini. Ini timer pengendali ya. Ini timer, ini juga timer posting semua. Ntar nyambungnya tuh ke saluran. Iya, ke listrik. Macam misalnya hidupin ini misalnya ojon ya, itu bisa dari sini aja Pak. Nah, bisa kita hidupkan. Oh, jadi saya bisa dari mana saja, gitu. Nah, itu bisa, ini semuanya bisa kita. Itu udah otomatis semuanya udah. Ya. Dan ini sudah timer pengatur waktu jalan. Tapi kalau sewaktu-waktu misalnya mau manual, kita hidupkan dari mana aja. Iya. Oh bisa. Harganya berapa kisaran? Ini yang murahnya Pak, Nah. sekitar 300-an. Satu. Lumayan juga. Berarti kayak gitu modalnya gede ya Pak ya? Lumayan Pak. Ini saya berapa kali gaji ke-13 sama THR. Wah udah pokoknya. Berarti dimanfaatin benar. Ya. Gitu. Nah ini Pak Kades silahkan panen saja. Alat pengendalinya ini saya pakai server cuma 2 ini Pak. Ini servernya. Jadi di dalam ini input ya, input dari pompa. Di dalam ada namanya autopilot. Bukan sumun itu Pak? Bukan. Ini server untuk ada pompanya di sana. Ini autopilot di dalamnya untuk mengatur air itu kalau kurang dia nambah sendiri Pak. Hidup sendiri. Nah pompa ini jalan ini yang kita kendalikan pakai HP.